Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 15 Desember 2024, pada pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak. Dengan sukacita kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 8 Desember 2024 pada pukul 09.00 WIB sebesar Rp16.183.500. Syukur sebesar Rp3.450.000, persepuluhan sebesar Rp2.440.000, dan sarana fisik sebesar Rp998.000. Penerimaan kolekta Minggu 8 Desember 2024 pada pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.964.000. Syukur sebesar Rp244.000, persepuluhan sebesar Rp810.000, sarana fisik sebesar Rp1.004.000. Ibadah Minggu 15 Desember 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Takdare. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nasaret. Pembacaan Alkitab terangkat dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 61 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Randi Sapulete. Lagu Prosesi Masuk Para Pelayan, nyanyian PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 388. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat pekerja klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Adventus ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 15 Desember 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Ketua Pendeta R.R. Kumahu MTH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua. Shalom. Dengan penuh sukacita dan kegembiraan, marilah kita beribadahkan Tuhan dalam kebaktian minggu ketiga masa raya Adventus di saat ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Beritakanlah tahun rahmat Tuhan akan datang, dan bersukacitalah akan pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai di Minggu Adventus yang ketiga ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di Minggu Gaudate ini kita bersukacita dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kedatangannya menilik dunia yang terancam akibat perilaku kita yang kejam, juga bagi kita yang dengan penuh penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Marilah merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon belas kasihan-Nya. Marilah kita mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa
yang telah kita lakukan dan memohon pengampunannya. Ya Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kami mengakui pelanggaran-pelanggaran kami yang kami perbuat bagi sesama, bahkan juga ciptaan yang lain. Kami mohon, tahirkanlah kami dan bimbinglah kami ke jalan yang benar. Anak Domba Allah, kasihanlah kami. Mari saudara jemaat, sebab di dalam Kristus yang lahir kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari berdiri sebagai tanda kita berkomitmen untuk hidup baru dalam pengharapan. Persiapkanlah hidupmu akan kedatangan Kristus sebagai Raja Damai. Biarlah pengharapanmu menyala-nyala di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, sehingga engkau memperoleh hidup yang kekal dan sukacita akan menjadi kepunyaanmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan di sore hari ini. Firman Tuhan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, di sore ini Tuhan kami ada selaku umat-Mu di dalam rumah doa ini Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan melalui lagu-lagu pujian kami. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sucikanlah hati-hati kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca di saat ini Tuhan, menjadi kekuatan berkat sukacita bagi kehidupan kami. Dan kami dapat memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengar apa kata sabda-Mu. Amin.
Firman Tuhan dari Yesaya 61, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 di bawah judul Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatanku kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenarannya. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sing terasa kita sudah ada di minggu ketiga dari seluruh rangkaian masa raya Adventus. Sebuah ruang, sebuah akta, sebuah peristiwa di mana gereja beta dan basudara diarahkan untuk lebih sungguh lagi, mendalami lagi, memaknai lagi peristiwa kenosis, peristiwa inkarnasi, karena cinta kasih Allah bagi kita manusia, bahkan semesta ini. Jadi dalam cinta kasih Allah itu Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu sing binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Demikian
kata Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau di minggu pertama katong diajak untuk bagaimana memasuki situasi berpengharapan, hope kepada Allah. Lalu di minggu kedua kita kemudian memasuki lebih dalam lagi untuk kembali merenungi siapa kita, siapa itu Allah yang begitu mengasihi kita dan rela mengampuni kita. Dan karena itu identitas menjadi salah satu tanda kita. Supaya sebagaimana Allah mengasihi kita dalam pengampunannya dan memberikan kemurahannya yang besar itu, maka beta dan saudara juga diajak untuk selalu mengampuni tanpa batas. Dan di minggu ketiga ini, terhadap rahmat Allah yang agung itu, yang mulia itu, beta dan saudara ajak untuk bersukacitalah. Gaudate di minggu yang ketiga ini. Itu sebabnya GPM di minggu ketiga Adventus ini, minggu Gaudate ini, menitik beratkan pemberitaan firman dengan bertemakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, bersukacitalah. Apa sih maknanya ketika sebagai gereja kita diajak untuk bersukacita menyambut tahun rahmat Tuhan itu yang sudah datang? Dan jawabannya itu ada menurut firman Tuhan dari perikop yang telah kita baca secara personal, tapi juga dibacakan di atas mimbar oleh lektor. Nah, Bapak Ibu terkasih, pasal 61 ini berbicara tentang kabar baik yang menunjuk pada tahun rahmat Tuhan, atau sering disebut juga dengan tahun Yobel, sebagaimana tertulis dalam Imamat 25. Nanti Bapak Ibu salah baju baca ya. Nah, tahun Yobel ini adalah tahun yang ke-50. Inilah tahun di mana mereka yang menjadi budak kemudian dilepaskan, dibebaskan. Mereka yang berhutang kemudian dibebaskan. Tidak ada lagi hutang-hutang apapun sebab semuanya dihapuskan. Dan karena itu orang memulai sebuah lembaran hidup yang baru. Dan menarik sebab di ayat 1 memunculkan sebuah pernyataan yang sangat indah dari penulis kitab Yesaya. Dan kalimat ini sangat penting. Ketika dia bilang begini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, dan seterusnya. Ini menarik Bapak Ibu, sebab penulis kitab Yesaya memulai dengan satu kalimat yang penting. Roh Tuhan Allah ada padaku. Beberapa teolog Perjanjian Lama mengartikan bahwa kalimat ini menunjuk kepada otorita atau kuasa dari sang pembawa berita, bahwa pesan, message yang dia sampaikan itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari yang lebih berkuasa, Allah tentunya. Jadi pesan itu bukan dari dirinya, tetapi Allah yang kemudian mengutus dirinya, menjadikan dirinya sebagai bentara, messengers ya, yang membawa pesan itu. Dan kalimat ini kemudian dikutip lagi ketika Yesus mengajar di Bait Allah, kembali untuk menunjukkan otorita itu, bahwa kehadirannya adalah kehadiran Allah sendiri ketika dia bilang Roh Tuhan ada padaku, dengan mengutip kalimat-kalimat dari kitab Yesaya tersebut.
Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kalimat ini hendak menunjukkan bahwa ternyata dalam situasi umat Israel waktu itu yang berada dalam kondisi keterkungkungan, ya, mereka berada di dalam situasi keterjajahan yang membuat hidup mereka pesimis untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ada hanya kemurungan, yang ada hanyalah kegelapan, yang ada cuma kecemasan dan ketakutan. Karena itu ketika Yesaya muncul dengan kalimat bahwa tahun pembebasan Tuhan itu akan datang untuk menjawab situasi keraguan, situasi kecemasan, situasi kemalangan. Orang bilang, aduh, bagaimana rahmat tahun itu datang? Lihat, di kiri kanan yang ada cuma keterjajahan. Lihat, sebab di kiri kanan yang ada cuma keterpurukan. Lihat, saya ada apa-apalah yang bisa menjadi sesuatu, membuat kita bertumbuh bahwa ada yang membuat perubahan-perubahan itu. Gimana ada kelepasan kalau ternyata yang ada cuma kegelapan? Sehingga apa yang disampaikan oleh Yesaya bin Amos ini tentang tahun pembebasan itu, kita seperti membayangkan sebuah lelucon, ya? Dan itulah yang terjadi. Orang mungkin berpikir, aduh ini cuma sebuah lip service saja, yang cuma bilang-bilang saja. Akan tetapi, lalu kalau kita baca selanjutnya, penulis kitab Yesaya hendak membalikan keadaan tadi itu. Dia mau sungsang akan kembali bahwa peristiwa Yobel, tahun pembebasan itu, di mana tidak terjadi dari pihak manusia. Jadi kalau ada orang yang berhutang, maka orang yang punya saudara atau kerabat dekat, dia mesti membayar hutang saudara supaya dia terbebas. Atau kemudian karena ada apa-apa lalu si tuan itu membebaskan seseorang yang menjadi budaknya itu setelah dia bekerja selama 5 tahun. Itu tindakan manusia kepada manusia. Yesaya balikan itu, dia sungsang akang, ya, bahwa tahun pembebasan itu bukan muncul dari inisiatif manusia, tetapi dia berasal dari Allah sendiri, Allah yang membebaskan, Allah yang menyelamatkan. Jika konsepsi Yobel itu adalah sebuah, dalam tradisi umat Israel kuno itu adalah pembebasan dari pihak manusia, yang kita bilang tadi, seorang saudara menanggung hutangnya, atau kalau saya ada saudara atau kerabat yang menanggungnya, maka ya bebaslah begitu. Tetapi Yesaya memberikan makna baru bahwa pembebasan itu bukan dari pihak Allah, bukan dari pihak manusia, bukan dari pihak manusia, tetapi itu dari pihak Allah. Pembebasan dan penyelamatan itu berasal dari Allah. Dari sini maka penulis kitab Yesaya hendak mengiring umat itu untuk tidak lihat peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar mereka, yang mungkin membuat mereka, kita bilang tadi, dalam situasi kecemasan, situasi hilang harap, putus asa dan sebagainya. Di masa dulu ketika mereka dalam situasi terjajah dan sampai saat itu, tetapi Yesaya mengatakan mereka untuk kembali berfokus kepada Allah itu. Ayat 8 katakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum, aku memberimu upah dan akan mengikat perjanjian abadi dengan engkau. Jadi Yesaya membalikan fokus umat Allah yang lebih memandang pada peristiwa-peristiwa di sekitar mereka itu untuk bilang, kembalilah kepada Allah.
Terhadap ini beta ingat dalam kisah yang dikisahkan oleh Lukas ketika muncul seorang introdusir, pengantara sang pendahulu sebelum Mesias. Siapa dia? Yohanes. Ketika dia diutus dalam situasi juga hampir sama, di mana waktu itu Kaisar Tiberius berkuasa. Situasi yang penuh dengan kegelapan, kemuraman. Sebab dari salah seorang penulis namanya Plinius si tua-tua, dia bilang bahwa dari 12 Kaisar Romawi, maka Tiberius Kaisar ketiga itulah zaman yang paling gelap, zaman yang paling muram. Tapi yang menarik ialah Yohanes diutus untuk bilang kepada semua orang di Galilea, di Yudea itu, untuk bertobatlah. Kenapa dia yang diutus ke para pembesar itu, ya, kepada Tiberius Kaisar, kepada Pontius Pilatus, kepada Herodes, dan kepada pembesar-pembesar agama Hana dan Kayafas. Tapi justru dia diutus untuk bilang bertobatlah kepada orang-orang Yudea itu. Bertobatlah supaya mereka yang berada di dalam situasi kemurungan, kegelapan itu bertobat, lalu jangan selalu memasukkan diri di dalam situasi itu, tapi baliklah kepada Allah. Dan ini juga yang mau disampaikan oleh penulis kitab Yesaya. Jangan berkelindan, jangan terputar, jangan masuk terus dalam arus itu. Sebab jika engkau ada dalam peristiwa-peristiwa itu, engkau tenggelam dalam peristiwa-peristiwa itu dan merasakan sungguh kemurungan, kecemasan, putus asa dan sebagainya, maka sekarang tinggalkan itu dan baliklah kepada Allah. Wah, itu menarik. Karena itu Bapak Ibu perhatikan, terjadi sebuah pemakaian kata ganti yang bagi beta cukup menarik, ya. Jika ayat 1 sampai 4 ketong lihat bahwa penulis kitab Yesaya itu pakai kata orang dan kata mereka. Jadi menuju pada sesuatu yang umum, ya. Tapi Bapak Ibu lihat, terjadi perubahan. Kita bilang tadi ayat 1 sampai 4 dia pakai kata orang, kata mereka, orang-orang. Tapi di ayat 5 sampai 9 dia pakai kata kamu. Jadi lebih semakin spesifik dari mereka yang secara besar tadi itu. Kabar baik disampaikan kepada semua orang. Lalu tentu saja ada yang terima dan ada yang seng terima. Jadi ketua seperti Dimas memasuki sebuah situasi di mana Yesaya mau bilang you have to choose. Kamu memilih. Merasakan sungguh situasi pembebasan, penyelamatan dalam tahun rahmat Tuhan itu, ataukah tetap berada di dalam kungkungan peristiwa-peristiwa yang mencekam, yang memuramkan engkau, yang membuat engkau putus asa itu. You have to choose. Kamu mesti memilih. Dan karena itu ketika kamu memilih untuk meninggalkan peristiwa-peristiwa itu dan kembali kepada Allah, maka Bapak Ibu lihat di ayat yang kelima dibilang, maka kamu akan menjadi seperti Tuhan. Jadi orang-orang akan melayani kamu. Sebuah situasi sungsang kembali, sebuah situasi kebalikan. Dulu kamu adalah sang budak yang melayani orang, tapi sekarang dibalikan, orang-orang itu yang kemudian melayani kamu. Ayat 6 dia bilang begini, kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah. Sebuah jubah identitas yang dikenakan kembali dalam situasi kebaruan itu. Kamu bukan lagi sesuatu yang not anything,
tapi kamu menjadi somebody di mata Allah. Kau menjadi imam, pelayan Allah. Implikasinya adalah ayat 8 bilang, kamu akan mendapat ganti dari malu dan noda 2 kali lipat. Dan akan mendapat warisan 2 kali lipat. Lantas ayat 9 dia bilang, sukacita akan menjadi kepunyaanmu yang abadi, dan keturunanmu akan menjadi keturunan yang diberkati Allah. Wih, sukacita yang abadi. Jadi sukacitamu itu bukan lagi terletak pada apa yang di luarmu, tetapi sukacita itu adalah hubunganmu yang intim dengan Allah, dan Allah akan menghadirkan itu yang secara eternally, keabadian itu. Jadi dia sangat berbeda dengan situasi sukacita ketika orang berulang tahun, ya, bakar lilin lalu, hore, happy birthday, atau ketika menyambut tahun baru, ya kita bergiran bersukacita. Itu sesuatu yang terikat di luar, tetapi yang saya masukkan adalah sukacita itu tidak tergantung pada situasi yang di luar, tetapi sukacita itu dari dalam hati kita sendiri, hidup kita sendiri. Di luar mungkin gelap, di luar mungkin cemas, di luar mungkin menghadirkan putus asa, tetapi di dalammu, in your heart, itu yang ada adalah sukacita ilahi, dan itu abadi, yang pernah hilang. Dia tetap, dia tinggal selamanya. Wah, itu indah Bapak Ibu. Nah, pola itu ternyata dia berubah lagi di ayat 10 dan 11 sebagai sebuah komitmen personal, ya. Jadi Bapak Ibu terlihat mereka kemudian diganti dengan kamu. Tiba-tiba di ayat 10-11 dia berubah lagi. Dia sebuah konfesi iman secara personality, secara pribadi, ya. Aku akan bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak di dalam Allah. Sebuah penyataan iman yang personal dalam sebuah komunitas persekutuan sebagai umat Allah. Dan itu kemudian diakhiri dengan sebuah gong, ya. Demikianlah Tuhan Allah akan menubuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Dari aku, maka Allah itu akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Dia menjadi sebuah liturgi hidup, sebuah peribadatan hidup yang harus terus dilakoni, dijalani oleh gerejanya, oleh beta dan saudara. Dalam konsep liturgi disebut dengan apatre et patem per filium, lalu apatre per filium pro nobis. Dari Allah punya rahmat itu memasuki kita dan dunia di dalam Kristus melalui Roh Kudus, lalu kita mengembalikan itu sebagai kemuliaan kepada Allah Bapa itu. Tentu saja di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Itu sebuah gelanggang hidup yang harus menjadi selebrasi iman, liturgia, ibadah kita sehari-hari. Itu menandakan sebuah sukacita yang terus teralami di dalam Allah, yang sempurna akan hilang, sempurna akan mati, dia abadi. Kenapa? Dia muncul, dia datang dari rahmat Allah kepada kita, dan kita kembali mempersembahkannya itu sebagai kemuliaan di dalam Allah. Karena itu, saya mau bilang begini, jangan tunduk, ya, jangan tekuk hidupmu itu karena peristiwa-peristiwa itu. Tetapi sekarang tekuk lagi, angkat lagi mukamu, bangkit, dan lihatlah Allah sedang datang, dia sedang bekerja bagimu, dan itu Immanuel. Jadi jangan tutup dirimu dengan kecemasanmu, jangan tutup dirimu dengan ketakutanmu, tetapi bangkit, tekuk lagi, dan lihat Allahmu. Kita kira ketong semua yang hadir di dalam gereja ini,
sing ada yang punya, sing ada yang takut. Ada saja ketakutan-ketakutan itu. Sebagai mahasiswa misalnya, keton takut, aduh, bisakah beta menyelesaikan skripsi beta, tesis beta sampai selesai? Atau ada seorang mama yang dalam kecemasannya, ketakutannya, Tuhan, ini beta pun anak sudah lulus sarjana, tapi sampai sekarang belum bekerja. Ada 1001 macam ketakutan yang ada di dalam hati beta dan Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya mau bilang, angkat muka, bangkit. Jangan larut dalam ketakutan itu. Bangkit. Sebab apa? Dia yang sedang datang itu, yang telah, sedang dan akan datang, akan tetap mengerjakan kebaikan itu secara abadi dan sempurna. Dan di minggu ketiga ini pula, kita menantang kita semua. Masih percayakah kita pada Allah semacam itu? Allah yang konsisten mencintai dunia, yang sangat mengasihi kita dan Bapak Ibu. Masih percayakah bahwa Tuhan itu sedang menenun hidup kita supaya lebih baik, sehingga menjadi puji-pujian bagi semua orang? Masih percayakah kita bahwa Tuhan itu sedang membuat supaya the great divine claim art semuanya begitu indah di mata Tuhan? Mungkin dunia ini kacau, dia messy. Mungkin hidup kita juga messy, kacau. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja membuat semua itu baik. Mari kita tangkap berita sukacita di minggu ketiga ini. Berita yang sangat simpel, sederhana sekali. Tetaplah berpengharapan dan hiduplah di dalam Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini yang GPM mau bilang di minggu ketiga Advent ini, ketika dibilang tahun rahmat Tuhan sudah datang, bersukacitalah. Tidak peduli pada apa yang akan terjadi atau sedang terjadi saat ini, kita tidak peduli itu. Tetapi pada siapa yang bersama-sama dengan kita, bukan pada apa, tapi pada siapa. Bukan bagaimana, tetapi siapa. Bukan kenapa, tapi siapa. Siapa? Allah. Dan itu sesuatu yang indah, yang membuat kita kembali bangkit, kembali bergairah, kembali bersukacita. Kalau dulu umat Allah membungkuk dirinya, menutup dirinya, dan saya bilang, saya boleh angkat muka dan lihat keselamatan Allah itu. Angkat muka supaya engkau yang dulu cuma hamba sekarang menjadi orang-orang yang melayani engkau. Angkat muka sebab engkau adalah imam Allah, pelayan-pelayan Allah. Angkat muka dan pandanglah Allah yang hadirkan sukacita yang abadi itu. Dan Roh Kudus, kita percaya, memberikan kekuatan bagi kita untuk bersukacita. Bahwa ada lagi yang nothing, semuanya berharga di mata Allah. Kita menjadi somebody di dalam Allah. Dan mari kita pulang untuk memaknai itu, bahwa beta, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah taruh roh dalam hati kita, abadi selamanya. Immanuel, Allah beserta kita. Itu kan yang Tuhan janjikan ketika dia mau kembali ke Sang Bapa, lalu berkata bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu abadi, sing lapas. Jadi biar apapun itu, yang penting, tapi siapa yang bersama kita? Apa yang terjadi, yang penting, tapi siapa yang bersama kita?
Kenal begitu yang penting, tapi siapa yang bersama kita? Allah. Dan mari kita pulang dengan pesan sederhana ketika merayakan minggu Adventus ini. Supaya apa? Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Kata Paulus, tetaplah berpengharapan dalam Tuhan. Kita ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah cerita yang sungguh terjadi, yang dikisahkan oleh dosen saya ketika dia mengajar kita ketika masih studi kemarin di Jakarta. Jadi ketika itu seorang pegawai gereja menelepon sang pendeta dan bertanya, Pak Pendeta, kira-kira apa tema khotbah Bapak dalam ibadah? Gitu. Dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Lalu si pegawai tanya, itu saja? Ya, itu saja cukup. Oke, baik Pak. Saat mau ibadah, di dalam ruang konsistor dia kaget, baca tema khotbah ibadah, Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Wah, dia jengkel sekali, dia marah sekali. Ini si pegawai ini, saya cuma bilang temanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Kenapa dia tambahkan itu cukup? Dia mau naik, mau marah itu pegawai. Tapi ketika dia naik tangga dan dia mulai, oh benar juga ya, bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, itu cukup. Dan dia pakai itu sebagai ilustrasi khotbahnya. Bahwa God is my Savior, my Savior. With God, everything is enough. Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Miliki iman seperti itu. Kepada siapa kita memandang? Bangun pandang hidup kita. Mungkin tidak ringan, mungkin berat. Tetapi sama seperti pemas bilang, Tuhan adalah gembalaku. Itu saja sudah cukup. Itu hal yang pasti. Percayalah, Immanuel itu sedang datang dan selalu bersama kita. Dan bagi kita, dan semoga juga bagi Bapak Ibu Saudara, itu sudah cukup bagi kita menjalani hidup keseharian kita hari demi hari sampai Ia menyatakan kasih dan kemurahannya. Bersukacitalah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada naik ke sorga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian sebagai sebuah kesaksian iman yang dipersembahkan melalui pujian dari saudara Randy Sapulete. Silakan. Shalom jemaat. Malam ini kita akan membawa satu pujian, semoga pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Danke Nyong Randy untuk pujiannya, dan semoga bukan cuma di hati saja, ya, tapi yang tadi saya bilang menampilkannya sebagai wajah Allah yang terus menumbuhkan kebaikan, kebenaran dan sukacita itu. Tuhan memberkati selalu. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kedatangan Yesus Kristus ke dunia membawa damai sejahtera. Bersukacitalah dan persembahkanlah tanda syukur dan hidup bagi kemuliaannya sambil tetap bersyukur, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Syukurkan berkat-Mu yang
pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupku pasti bahagia dan sukacita selamanya. Jangan padamkan roh di dalam hidupku. Jangan padamkan roh, itulah yang menghiburku. Jangan padamkan roh dari Tuhan Yesus. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupku pasti bahagia dan sukacita selamanya. Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di mati salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, kudus dan suci, menembus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Mari berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, kini telah terhimpun seluruh persembahan-persembahan syukur kami sebagai ikrar dan akta iman kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, atas ungkapan syukur kami bagi semua yang boleh kami terima daripada Tuhan. Untuk itu ya Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini yang boleh kami bawa dari dalam kehidupan kami, baik itu tanda-tanda syukur atas kelahiran, atas ulang tahun pernikahan, maupun tanda-tanda syukur lainnya yang boleh kami bawa dan kami berikan untuk Tuhan. Bapa sucikan, Bapa terima persembahan ini untuk dapat didaya gunakan demi dan untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, anak-anak dan saudara-saudara terkasih sepersekutuan, marilah kita menyatu bersama dalam doa syafaat dan kita mengakhiri untuk berdoa bersama doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang pengasih, Maha Kudus dan Maha Mulia, di minggu ketiga dari masa raya Adventus, kami dimungkinkan kembali dalam rahmat-Mu untuk menyatu bersama, beribadahkan Dikau dalam kebaktian di minggu ketiga Adventus ini. Semua itu menjadi penanda dari rahmat-Mu yang tak terbatas itu. Semua itu menjadi penanda dari kasih-Mu yang agung dan mulia yang terus Engkau alirkan dalam hidup kami. Dan semoga di dalam kekuatan hikmat yang berasal daripada Dikau pulalah kami pun dimungkinkan, dimampukan dan dikuatkan untuk mengalirkan kasih Allah itu bagi semua orang yang kami jumpai, supaya wajah Allah itu menjadi nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya,
Sebab di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau telah terus membarui kami, mentransformasikan hidup kami, supaya hidup kami pun terus memberikan wangi aroma wewangian sorgawi-Mu itu, yang muncul dari hidup kami sehari sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai sepersekutuan umat-Mu di gereja Protestan Maluku ini. Terima kasih Tuhan Allah untuk kehikmatan-Mu yang memungkinkan kami untuk tidak lagi melihat pada diri kami, pada sesuatu yang terjadi di sekitar kami, tetapi semata-mata tatapan kami, pandangan kami itu hanya tertuju kepada Allah yang telah datang, sedang datang, dan akan datang kembali. Ampunilah kami jika selama ini kami belum betul-betul mengaktakan hidup yang sepenuhnya di dalam-Mu. Engkau tahu sungguh apa yang menjadi pergumulan kami. Mungkin beban-beban hidup yang berat, coba kami tutupi dengan senyuman kami. Ketakutan-ketakutan kami terhadap hidup ini, kami coba tutupi dengan senyuman yang kami hadirkan. Tetapi hari ini terima kasih banyak Bapa, sebab dalam kuasa Roh yang kudus Engkau telah menyentuh kami, mengubah kami, mengurapi kami, bahwa kami itu sangat berarti di hadapan-Mu, bahwa segenap pergumulan kami, persoalan kami, apapun itu, tidak jauh besar melampaui kemahakuasaan daripada Engkau. Sebab itu, bimbing kami, teguhkan kami, mampukanlah kami, supaya kami menyanggup itu, untuk kembali bangkit tegak berdiri, lalu mewartakan dalam mulut bibir kami, tapi juga di dalam perbuatan-perbuatan kami, bahwa Allah itu sungguh baik, sangat teramat baik. Sebab dalam situasi-situasi sulit sekalipun, kami selalu aman, sebab berada di dalam gendongan Dikau, ya Aba, ya Bapa. Dan karena itu, semuanya itu cukup bagi kami. Cukup karena Engkau ada bersama kami, menyertai kami, bahkan sampai kesudahan. Engkaulah Immanuel. Kiranya sukacita itu akan terus kami tumbuhkan, kami hidupi, dan menjadi buah hidup dan berkat dari keluarga kami, sebagai suami istri, sebagai anak-anak. Keluarga kami menjadi hadirat kekudusan-Mu, palungan-Mu. Lalu di dalam keluarga kami, semua orang akan menjumpai Kristus itu. Kami menjadi wajah Kristus yang kelihatan bagi semua orang, dan itu membuat kami bersuka cita. Bersuka cita karena kami hidup di dalam Allah, dan Allah hidup di dalam kami. Dengarkanlah setiap seruan dan doa yang dinaikkan kepada Dikau, ya Aba, ya Bapa. Hembuskanlah Roh Kudus-Mu bagi mereka, supaya mereka kuat dan tetap kokoh, karena Engkau mendiami hidup mereka.
Hembuskanlah roh hidup bagi mereka, supaya ketika mereka berada di dalam situasi kesakitan, penderitaan, mereka tetap merasakan bahwa kesembuhan dari ilahi itu adalah karya Allah dan kemujizatan Allah yang penuh dengan keajaiban. Hembuskanlah roh sukacita itu supaya dalam situasi-situasi karena kehilangan orang-orang terkasih, mereka tetap mendapati penghiburan dan kekuatan daripada Allah. Dan kiranya tanda sukacita itu akan menjadi sesuatu yang terus menempel, termeteraikan di dahi kami dan tertulis dalam loh hati kami, dan itu abadi, supaya hidup kami yang sesungguh-sungguhnya itu berasal dari rahmat Allah yang kami terima dalam cinta kasih Kristus dan Roh Kudus akan menjadi sesuatu yang kami persembahkan kembali demi kemuliaan Sang Bapa di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Diberkatilah ibadah kami, supaya pertemuan kami yang indah dengan Tuhan dalam kebaktian di minggu ketiga Adventus ini menjadi sebuah penanda dari kasih Allah yang terus kami gaungkan, kami gemakan, kami serukan, kami soraki, dan kami hidupi di minggu yang akan kami masuki ini. Supaya di dalam kami orang banyak melihat perbuatan Kristus, terang Kristus, lalu bersama-sama memuliakan Dikau, ya Allah Sang Kudus. Diberkatilah kami semua sebagai pendukung-pendukung liturgi, sebagai pendeta, sebagai penatua dan diaken dari Majelis Jemaat GPM Nasaret, sebagai tua gama, sebagai kolektan, sebagai kantoria, sebagai pemain musik, sebagai gitaris, keyboardis, penabuh drum, penata multimedia, kameramen. Kiranya apa yang kami buat ini menjadi persembahan yang kudus dan agung, lalu bersama-sama dengan umatmu ini kami membawakan itu di dalam altar sosial kehidupan kami sehari-hari dengan satu tujuan, memuliakan Dikau, ya Allah. Sambut doa kami bersama, doa hamba-Mu, doa setiap pribadi yang berdoa dalam relasi yang khusus dengan Engkau dalam kuasa Roh Kudus. Sambut itu ya Bapa, dan kiranya genangi hidup kami di dalam cinta kasih dan pertolongan Roh Kudus, supaya baik kemarin, kini, dan esok kami terus mempermuliakan dan mempersaksikan Kristus Yesus, manusia sejati dan Allah yang sejati, yang membuat kami bersuka cita karena keselamatan tetap dan abadi yang diberikan bagi kami. Kami membawa doa bersama kami di minggu ketiga Adventus ini kepada Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri untuk kita menyambut pengutusan dan berkat Allah. Harus
Saudara-saudara jemaat terkasih, bersukacitalah menantikan kedatangan Yesus Kristus, Raja Damai, dengan penuh pengharapan. Persiapkanlah kedatangannya dengan segenap jiwa ragamu dan akal budimu, serta berilah dirimu sebagai saksi-saksi iman. Yakinilah bahwa sukacita dan pengharapan saudara-saudara akan terus menyala-nyala seperti api untuk menerangi yang gelap. Sebab untuk itulah arahkan hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan akan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara-saudara jemaat, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara jemaat berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara silakan duduk kembali untuk ada dalam doa syukur, mensyukuri pertemuan kita dengan Tuhan dalam ruang gereja di minggu ketiga Adventus ini. Akhirnya selamat merefleksikan kesukacitaan Allah itu di minggu yang baru nanti. Tetaplah pandang Yesus dan jadilah wajah Yesus bagi semua orang yang saudara-saudara jumpai. Kehidupan saudara-saudara punya hidup, nama Yesus dimuliakan. Selamat malam dan shalom. Saling berjabat tangan satu dengan yang lain, kita lakukan bersama, selamat di tangan Yesus.